Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, juga dalam pergantian malam dan siang, la ayatin liulil albab, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi ulul albab, bagi orang-orang yang berakal. Allah ngasih tahu ke kita semua bahwa di langit dan semua isinya, termasuk awan, hujan, atmosfer, bintang, matahari, bulan, planet-planet, komet, poros rotasi dan jalur revolusi planet, galaksi, black hole dan lain sebagainya, juga di bumi dan semua isinya termasuk daratan, lautan, pegunungan, tumbuhan, hewan, manusia, bakteri, virus dan lain sebagainya, juga dalam silih bergantinya malam, pagi, siang, sore lalu malam lagi, ada yang malam dan siangnya sama, ada yang siangnya lebih sebentar, ada yang siangnya lebih lama, bahkan sampai kejadian-kejadian seperti tsunami, gempa, banjir, gunung meletus dan lain sebagainya. Semua itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi gak semua orang bisa gak semua orang bisa sadar, ngeliat dan ngerti tanda-tanda kebesaran Allah dari makhluk-makhluk tadi. Orang yang ngerti bahwa semua makhluk adalah tanda-tanda kebesaran Allah, semua ciptaan Allah adalah tanda-tanda kemahakuasaannya, dikasih gelar sama Allah sebagai ulul albab. Siapa sih itu ulul albab? Kalau dari segi bahasa, ulul albab artinya yang punya akal. Sedangkan secara istilah dijelasin sama Allah bahwa ulul albab itu alladzina yadhkurunallah, yaitu orang-orang yang selalu ingat sama Allah. Qiyaman, lagi berdiri dia ingat sama Allah. Wa qu'udan, lagi duduk dia juga ingat sama Allah. Wa ala junubihim, bahkan pas lagi tiduran juga tetap ingat sama Allah. Bangun tidur ingat Allah, makanya dia langsung baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Mau ke kamar mandi dia ingat sama Allah, makanya dia baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Mau makan dia ingat sama Allah, makanya dia baca doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Mau pakai baju, mau keluar rumah, mau naik kendaraan, mau tidur dan lain sebagainya, dia ingat sama Allah. Makanya dia memulai semua pekerjaannya dengan membaca basmalah dan mengakhirinya dengan alhamdulillah. Gak cuma itu, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, mereka juga bertafakur. Mereka juga mikirin atau kepikiran tentang penciptaan langit dan bumi. Enggak cuma, oh iya itu langit, ini bumi. Enggak cuma gitu. Tapi mereka mikirin tentang penciptaannya, penciptaan langit, bumi, dan segala isinya. Mereka mikirin tentang penciptaan pepohonan, mereka mikirin tentang penciptaan air hujan, air laut, dan lain sebagainya. Mereka mikirin itu semua sebagai dasar dari ucapan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ternyata gak ada satupun ciptaanmu yang sia-sia. Gak mungkin engkau menciptakan sesuatu yang sia-sia. Jadi, semua proses mulai dari mengingat Allah sampai memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi adalah proses agar kita bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian. Allah nyiptain langit pasti ada hikmahnya. Allah nyiptain bumi pasti ada hikmahnya pula. Allah nyiptain malaikat, jin, manusia, hewan, tumbuhan pasti ada hikmahnya. Allah nyiptain air laut yang asin pasti ada hikmahnya. Allah nyiptain air hujan, sungai, danau yang tawar pasti ada hikmahnya. Allah nyiptain banjir, gunung meletus, tsunami pasti ada hikmahnya. Allah nyiptain penyakit pun pasti ada hikmahnya juga. Misalnya COVID-19 ini, Coronavirus Disease 2019 diciptakan pasti ada hikmahnya juga. Dari segi agama misalkan, katakan saja ketika seseorang sakit terkena COVID, maka Allah angkat dosa-dosanya. Dari segi ekonomi, tukang pulsa dan tukang masker jadi laris. Dari segi sosial, banyak waktu yang dihabiskan dengan keluarga. Atau banyak juga bermunculan orang-orang baik yang jajan cilok 10.000 dibayarnya 100.000 misalkan. Dari segi geologi atau apa gak tahu sebutannya, udara di kota-kota besar yang tadinya ketutup polusi dari asap kendaraan sekarang lebih bersih dan lain sebagainya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Pokoknya gak mungkin Allah nyiptain sesuatu yang sia-sia, yang gak ada manfaatnya, yang gak ada hikmahnya, karena subhanaka, Maha suci Allah dari segala sifat kesia-siaan. Jika ada sesuatu yang terlihat oleh kita kayaknya tuh gak ada gunanya banget, gak guna, itu mah kitanya aja yang gak tahu. Kitanya aja yang belum tahu hikmah atau manfaat apa yang ada di dalamnya. Jangankan yang belum tahu hikmah dan manfaatnya, yang udah jelas-jelas kita tahu bahwa hal ini terjadi ada hikmahnya. Seringkali kita bukannya bersyukur, malah ngeluh. Ya Allah kenapa gini sih? Ya Allah kenapa sih gitu? Contohnya aja nih,
Kita lagi perjalanan jauh pakai motor atau lagi punya jemuran yang ditinggal. Tiba-tiba turun hujan, deras banget lagi. Ngeluh dah kita. Duh, kenapa hujan sekarang sih? Jaba gak bawa jas hujan, jaba ada jemuran belum diangkat. Kenapa hujan sih? Gitu kan kita. Gimana coba kalau Allah baper gara-gara kata-kata kita? Ya udah, kata Allah, gak akan lagi deh nurunin hujan. Gak hujan dah selama bertahun-tahun. Ngeluh lagi kita. Ya Allah, turunin hujan please, sumur udah kering banget. Udah seminggu gak mandi misalkan. Kalau ada orang ngeluh ke kita kayak gitu, kita mah pasti, mau lo apaan sih? Kemarin pengen ini, sekarang pengen itu. Tapi Allah mah gak kayak gitu. Allah maha baik. Allah tahu kebanyakan manusia itu khuliqa halu'an, idza masyahus sarru jazu'a wa idza masyahul khairu manu'a. Sering ngeluh, dikit-dikit ngeluh, update story, emot nangis. Kayaknya manusia paling sengsara weh. Padahal itu semua karena kita belum bisa ngambil hikmah, belum bisa mikirin apa sih manfaat dari apa yang terjadi sama kita. Di akhir ayat 191, faqina adzabannar, maka jauhkanlah kami ya Allah dari siksa api neraka. Dengan selalu mengingat Allah, lalu bisa mengambil hikmah dari ketentuan Allah, semoga kita bisa lebih ikhlas beribadah, lebih sabar saat diuji, lebih bersyukur saat diberi nikmat, dan tawakal dalam berusaha. Hingga di dunia Allah hilangkan kegelisahan hati, dan nanti ridha Allah menjauhkan kita dari siksa api neraka, dan memasukkan kita ke dalam surga. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.